Kita itu perlu dunia, perlu kita duit, perlu kita emas. Cuma jangan sampai mengganggu ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa ta'ala fid dharain amin. Selanjutnya yang kedua daripada panduan atau persiapan kita masuk ke dalam kubur. Jadi kemarin kita ulang sedikit, ada 10 yang kita bakal lewati setelah kehidupan. Yang pertama itu kita berhadapan dengan malaikat kematian atau malaikat Azrail. Nah, bilang Imam Syafi'i, kalau kita ingin selamat dunia ini, selamat sejahtera, ada 10 yang kita harus lakukan, yang kita hadapi ke depan. Dan adab-adabnya atau caranya supaya kita selamat, maka beliau memberikan wasiat kepada murid-muridnya. Yang pertama, kemarin ketemu dengan malaikat Azrail. Maka 4 perkara yang mana bila 4 perkara ini di dalam dunia kita lakukan dengan maksimal, maka ketemu Azrail itu nyaman, mudah, dan tidak sakit pada saat kita sakaratul maut. Yang pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, menyukakan hati terhadap orang yang beriman. Jadi tidak boleh kita itu benci kepada orang yang beriman. Selama dia itu beriman, wajib kita menyukai hati kita kepada mereka. Ketika membayar pokok yang ditinggalkan, maksudnya sembahyang kita yang mungkin kita ketinggalan, maka itu kita bayar. Itu bagian daripada memudahkan kita pada saat sakaratul maut. Yang keempat, suka kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 macam ini apabila ingin mudah nyaman pada saat sakaratul maut. Adapun haluan kita pada kubur itu 4 perkara juga dilakukan. Jadi kita bakal masuk ke dalam kubur apabila sudah kita bertemu dengan malaikat Azrail. Nah, di dalam kubur ini sakit, dan sakitnya itu terus-terusan dan lama kali kubur, sangat lama. Buktinya aja sampai sekarang orang tua kita dan kita yang sudah meninggal tidak ada kabarnya. Kabarnya hidup kembali tidak ada. Semua masih di dalam kubur. Nah, maka bilang Imam Syafi'i, perlu kita perhatikan 4 perkara ini dan beliau. Yang pertama, bila ingin dikubur itu nyaman, tidak sakit, yaitu meninggalkan mengumpat-umpat. Apa mengumpat? Membicarakan orang yang tidak baik. Apabila kita hobi di dunia ini suka membicarakan orang yang tidak baik, maka orang tersebut bakal sakit di kubur. Jadi kalau mau ingin nyaman di dalam kubur, maka tinggalkanlah sifat mengumpat atau membicarakan orang. Kalau bahasa lain di Arabnya, bangsa itu menggibah orang. Jangan sampai kita suka menggibah orang. Maka kalau orang yang hobinya suka menggibah, di hadis-hadis itu disebutkan amal orang tersebut bakal diserahkan kepada siapa yang digibah. Maka tidak bakal dia mati orang yang menggibah tadi sebelum dia mengerjakan apa yang digibahkan kepada orang tersebut. Misalnya mulut menggibah guru matin, misalnya guru matin itu orangnya begini, bicarakan sama orang, mulut ini tidak bakal mati kecuali mengerjakan pekerjaan guru matin tadi. Tapi itu betul mulutnya, jujur yang betul itulah yang namanya menggibah. Selama itu pekerjaan guru matin tadi memang tidak bagus. Jadi pekerjaan yang tidak bagus, saudara-saudara kita, jangan sampai kita itu membicarakan ke orang lain. Maka kalau sudah kita suka membicarakan tadi,
amal ibadah kita itu diserahkan kepada orang yang kita cintai. Dia semalaman malam Jumat, semalaman beribadah, besok pagi habis itu menceritakan orang lain, maka amal ibadah itu diserahkan kepada orang yang kita gibah. Nah, ini ruginya orang yang suka menggibah. Dan nanti mati dikubur bakal digapit sama bumi. Lama kan tuh ya terus-terusan. Kita pentingnya jangan sampai suka menggibah. Jadi kalau misalkan kita tidak menggibah, lalu awalnya suka menggibah nih. Nah, pintar-pintar kita ya nanti mengalihkan ke bahasa orang tadi. Jangan sampai diteruskan yaitu menggibah orang lain. Jadi kita alihkan bahasanya, caranya itu seperti itu. Kalau tidak bisa juga berjauh. Kalau ada orang menceritakan aiban orang, karena orang yang mendengar itu termasuk juga menggibah. Mendengar gibah orang, suka juga kita mendengarkan, maka termasuk juga kita itu masuk golongan orang yang menggibah. Jadi jangan sampai kita itu suka menggibah orang atau membicarakan orang yang tidak baik. Yang kedua daripada wasiatnya beliau ialah meninggalkan dengki atau iri dengki. Iri dengki pun tidak boleh juga. Kalau kita suka iri dengki terhadap orang, maka orang tadi itu bakal sakit di dalam tubuh. Iri dengki ini sifat di hati, penyakit hati. Gara-gara orang tadi itu ada iri dengki, maka keluar jadi gibah, jadi hinaan. Misal ini iri sama orang, karena keiriannya luar biasa, lalu menceritakan keburukannya orang kita iri tadi. Nah, itu namanya gibah. Jadi jangan sampai kita itu jadi orang yang iri dengki ini biasanya sama pekerjaannya, pedagang sama pedagang, guru sama guru, ya kan? Pengusaha sama pengusaha, itu mudah untuk iri dengki. Imam sama imam, itu mudah untuk yang namanya iri dengki. Kenapa? Karena sama pekerjaannya. Melihat kawan pedagang laris dagangannya, kita tidak laris, nah mulai jadi tuh ya, atau macam-macam aja. Ini tuh jadi laris tuh gara-gara kedukun minta sama si aku. Nah itu gara-gara ada di hatinya itu iri kepada orang. Nah, orang yang iri dengki ini, yang dimaksud dengan iri dengki itu ialah dia tidak senang bila mana orang tadi itu mendapat kenikmatan. Kalau di hatinya tidak senang kepada orang yang mendapat kenikmatan, maka di hati tadi itu sudah dipastikan ada iri dengki. Atau dia suka bila orang tadi itu dapat musibah, nah senang hatinya bila keluar dapat musibah, nah itu berarti ada di hati kita itu iri dengki. Tapi begitu dia dapat kenikmatan, sakit hati kita. Nah itu yang dimaksud dengan iri dengki. Lalu begitu saking bangetnya orang yang iri dengki, dia lalu mencari kawan. Saya kira kawan tadi pun juga menghinakan orang tadi. Inilah yang disebut dengan menggibah dirinya. Sebab apa? Dari ada iri dengkinya di hati orang. Nah orang yang iri dengki ini bakal sakit juga di dalam tubuh. Jadi kita jaga hati kita, kalau jangan sampai kita itu ada iri dengki. Kalau juga ada, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah, segera dihilangkan sifat iri dengki kita di hati kita. Yang ketiga, daripada wasiat Imam Syafi'i untuk segera nyaman kita di dalam kubur, meninggalkan emas dan perak. Maksudnya jangan berlebihan mencintai dunia. Jadi mencintai dunia itu hukumnya haram.
apabila mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, hatinya ini yang tidak boleh berlebihan mencintai akan emas dan perak. Maksud emas perak tadi ya dunia. Jadi kalau misal kita bekerja, misalnya tujuan tadi mencari duit, ya, tapi mencari duit tadi timbul tidak meninggalkan yang namanya sembahyang. Nah, maka orang tadi itu termasuk yang namanya mencintai dunia, mencintai kemegahan, mencintai emas dan perak. Maka orang ini bila mati bakal sakit di dalam kubur. Kita itu perlu dunia, perlu kita duit, perlu kita emas. Cuma jangan sampai mengganggu ibadah kita. Bila sampai dia mengganggu ibadah kita, maka kita mencari dunia tadi itu termasuk yang berlebihan, termasuk golongan orang yang fokus dunia. Jadi tidak di dalam agama Allah tidak melarang orang itu mencari dunia, menuntut dunia, mengejarnya, tidak dilarang, asal jangan sampai mengganggu kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu meninggalkan. Bila sudah meninggalkan, berarti pekerjaan tadi termasuk pekerjaan atau mengejar dunia tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga bila kerja, jangan berlebihan. Ada waktunya sembahyang, ada waktunya kita ke majelis, ada waktunya kita menuntut ilmu. Nah, maka orang yang seperti ini yang diperbolehkan dan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita itu bekerjanya berlebihan, menuntut ilmu tidak lagi, ke majelis tidak lagi, bahkan sembahyang tidak lagi, gara-gara kita berusaha, gara-gara kita mencari dunia, maka orang ini bakal matinya sakit di dalam. Jadi tiga sudah wasiat daripada Imam Syafi'i untuk segera kita itu mudah di dalam kubur. Yang keempat, daripada wasiat beliau, suci daripada dua kotornya. Maksudnya apa? Kita itu dapat mensucikan apabila kita itu melakukan kotornya, mau itu kencing atau beol. Nah, itu kita harus tahu aku ini suci atau belum. Maka bilang beliau, kalau kita ini tidak tahu kita ini suci atau tidak, dampaknya itu luar biasa. Dampaknya apa? Misalkan orang kencing nggak tahu dia cara membersihkannya yang sebagaimana sekira suci, secara otomatis dia tadi itu masih bernajis. Kalau sudah bernajis dibawa sembahyang, hukumnya tidak sah, tidak itu. Apalagi laki-laki kalau kencing sambil berdiri misalkan, ya kan? Begitu kencing, perancingannya kena ke samping kita misalkan, nah itu jadi najis dong hukumnya. Oke, apa aja kita mau sembahyang tetap ada. Kenapa? Karena ada najisnya yang menempel di pakaian. Nah, maksud dari beliau di sini, jagalah pada saat waktu kita itu beristinja atau membersihkan kotor hajat kita tadi. Betul-betul menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Jangan sampai menggunakan air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Maka bila orang menggunakan air yang suci tapi tidak mensucikan, maka status najisnya tadi belum bersih atau belum suci. Makanya bahaya kalau orang tidak paham tentang masalah air, tentang masalah cara bagaimana beristinja yang benar. Akibatnya yaitu tadi hukumnya kelihatannya bersih, namun pada statusnya orang tadi itu masih bernajis. Kalau masih bernajis, mau beribadah apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jagalah kebersihan kita pada saat kita bersuci. Kalau orang tidak memperhatikan ini, maka secara otomatis bakal dikubur dia sakit, dikapit sama anak. Jadi ada 4 beliau melestari kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Yang pertama tadi ialah jangan sampai kita itu menghibah orang. Yang kedua, jangan sampai kita itu
iri dengki kepada orang. Yang ketiga, jangan sampai berlebihan dalam urusan dunia. Dan yang keempat, pandai-pandai dalam bersyukur. Jangan sampai kita tidak ngerti hukum beristinja atau berwudu. Kalau yang keempat ini kita dapat jaga, maka kubur kelak kita itu jadi nyaman. Inilah yang penerang orang tersebut di dalam kubur. Orang tidak berlaku, dia berlaku. Orang hancur jasadnya, dia tidak hancur jasadnya. Kenapa? Karena dia menjaga itu yang 4 hal itu. Daripada wasiat, daripada Imam Syafi'i. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya berkat daripada Rasulullah SAW. Dan kita berdoa, mudah-mudahan berkat daripada kita menjadi diri, mudah-mudahan keluarga kita yang di Palestina dimudahkan urusannya, dikalahan, dan dikata ada yang meninggal pun dijadikan golongan-golongan yang mati syahid di dalam Alhamdulillah.